Pernah nggak sih kamu nyimpen data terus bingung sendiri gimana cara nyarinya dengan cepat? Atau kamu penasaran dengan sistem pencarian kayak Google bisa begitu cepatnya nemuin informasi yang kamu cari? Nah, ternyata salah kuncinya ada di struktur data, yaitu BST atau Binary Source Tree. Hai semuanya, selamat datang pada channel Tegar Aditya Pratama dan terima kasih sudah mengklik video ini. Dan di video ini aku akan ngajak kalian buat kenalan lebih jauh tentang BST. Kita bakal bahas dari konsep dasarnya, terus lihat langsung animasi cara kerjanya, sampai ke implementasi kode pemrograman dalam bahasa pemrograman. Videonya bakal ringan, santai, dan dijamin gampang dimengerti deh. Cocok buat kamu yang masih pemula atau baru di dunia ngoding. Nah, atau pengen paham struktur data yang satu ini. Oke, sekarang kita tahu bahwa kita akan membahas tentang source binary tree atau binary search tree atau BST. Nah, mungkin kalau dari binary search tree mungkin ada kata tree yang sedikit familiar atau tree adalah pohon. Terdengar agak familiar kan? Pohon. Tapi tenang aja, ini pohon sini bukan pohon beneran ya. Ini tuh lebih ke suatu data yang cabang-cabangnya itu tuh mirip pohon gitu loh. Lanjut, kita tuh akan ke pembahasan pertama yaitu apa sih apa itu BST? BST atau Binary Source Tree adalah struktur data yang berbentuk pohon. Tapi bukan sembarang pohon. Pohon ini adalah pohon biner dengan aturan khusus. Setiap elemen atau simpul, setiap elemen atau simpul BST disebut node. Satu node bisa punya anak kiri kiri dan kanan. Nah, aturannya tuh gini lah. Jika nilainya lebih kecil dari node sekarang, misalnya ini 3, ya, nilainya lebih kecil dari node 3, maka dia akan masuk ke sebelah kiri, ke anak kiri. Nah, jika nilainya lebih besar, akan muncul ke eh, sebelah kanan. Jadi, data tuh akan disusun dengan rapi gitu. Jadi intinya, nilai lebih kecil pasti udah ada di sisi kiri pohon. Dan untuk nilai yang lebih besar daripada induknya itu berarti di sebelah kanan. Jod, analogi analogi meja penerima paket. Jadi gini, bayangkan kamu tuh lagi bekerja di sebuah perusahaan logistik sebagai penerima paket. Setiap kali kurir datang membawa paket dengan nomor resi angka, kamu harus menyimpannya ke meja yang benar supaya mudah dicari. Nah, di ruang penyimpanan ada satu meja utama dan setiap meja punya dua meja tambahan, satu kiri dan satu kanan. Aturnya begini. Karena nomor resinya kecil, kayak misalnya 30, 70, eh, maka akan disimpan ke meja sebelah kiri. Dan jika nomor resinya besar, lebih besar dari nomor resinya tadi, misalnya 80, 90, maka kamu akan masuknya ke meja sebelah kanan. Ah, Hasilnya, jika kamu ingin mencari, misalnya nomor resi kecil sekitar 30, kamu akan mencarinya hanya di meja sebelah kiri saja. Jadi meja sebelah kanan kamu tidak perlu cari, karena meja sebelah kanan sudah pasti nilainya lebih besar daripada meja kiri. Contoh BST. BST. Di sini saya terdapat contoh di mana ada angka 100 sebagai root atau akar. Root, akar, ya, memiliki dua anak, ya, 20 dan 500. 20 lebih kecil dari 100, benar di sebelah kiri, dan 500 lebih besar dari 100, bakal di sebelah kanan. Dan 20 punya anak kembali. 20 punya anak 10,
dan 30. 10 sebelah kiri dan 30 sebelah kanan. Lalu ada operasi pada BSD. Yang pertama ada insert, sisipkan data. Insert. Eh, Jika kamu ingin menginputkan data, misalnya kamu akan menginputkan data 50, maka eh, kamu akan melihat dari awal ya, eh, 100 ini 50 lebih, kalau lebih kecil dari 100 iya, maka kamu akan masuk di sebelah kiri ya, 50. 50 maka ini akan terinput di 100, 50, 20, 10, 30. Lalu ada search, cari data. Misalnya kamu sedang mencari sebuah data. Data misalnya angkanya 10. Nah, angka 10. Dan kamu tahu ada root ada 100. Lalu kamu mulai mencari angka 10. Karena 10 lebih kecil dari 100, maka kamu harus mencarinya hanya ke sebelah kiri saja. Tidak perlu ke sebelah kanan. 10, kamu lihat 10 di sini belum ketemu, maka kamu kalau bahas 20 tuh lebih kecil dari 10, 10 lebih kecil daripada 20, berarti sebelah kiri lagi, dan akhirnya kamu bertemu. Lalu ada namanya delete atau hapus data. Jika kamu ingin menghapus sebuah data, misalnya angka 10 dihapus, bisa kamu hapus. Lalu ada namanya transversal. Transversal atau menjelajahi pohon. Transversal ada tiga jenis. Yang pertama ada pre-order, in-order, dan post-order. Ya, hal tersebut akan dibahas lebih lanjut pada Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dari video ini, yaitu kita akan melihat langsung gimana perilaku binary source tree melalui animasi interaktif di Visual Go Net. Situs ini sangat berguna karena bisa membantu kita melihat bagaimana data dimasukkan, cari, dihapus, dan bagaimana struktur BSD dari selangkah demi langkah. Yuk kita mulai eksperimen. Kita mulai dari create dulu. Kita klik right, terus kita hapus dulu contoh example dari BSD. Ini kita coba sisipkan. Kita mau masukkan nilai 30, 20, 50, 70, 60, 40. Mari kita coba insert. Insert itu menyisipkan. Lihat, ada animasinya. 30 jadi akar, karena 20 lebih kecil dari ke 20, 50. Ya, ini hasil dari insert yang dilakukan pada pohon BST dengan akarnya, dengan 30 sebagai akar. Saya kan tadi kita menginputkan angka 30, lalu angka 20 dan 50. Kenapa? Dikarenakan angka 20 lebih kecil daripada angka 30, maka dia akan si diinputkan ke node sebelah kiri atau sub tree sebelah kiri. Lalu karena angka 50 lebih besar dari akarnya 30, dia akan dimasukkan ke dalam subtree paling kanan. Oke. Lalu saya juga menginputkan tadi angka 70. Karena angka 70 lebih besar dari subtree 30, dia juga akan diinput di sebelah kanan. Dan karena lebih besar dari angka 50, dan dia juga subtree kanan, diinputkan ke kanan. Lalu ada inputan 60 dan 80. Karena 60 dan 80 lebih besar dari 30 dan 50, maka dia akan ke kanan. Dan karena lebih kecil dari 70, 60 akan dimasukkan sebelah kiri dan 80 sebelah kanan. Coba kita insert lagi untuk nilai DOC di bawah 30, tapi di bawah 20. Kita coba 15. Kita coba insert 30. Lihat benar, animasinya akan ke kiri. Coba kita insert lebih besar dari 20 tapi lebih kecil dari 30.
Coba nilai 25. Insert kanan ke kiri karena lebih kecil dari 30, biarkan ke 25. Lihat, data tersebut ditampilkan, dimasukkan ke dalam Note 20. Kita akan mencoba operasi selanjutnya, yaitu remove atau menghapus sebuah binary tree. Kita coba up. Kita klik coba angka 2 dulu. Apakah bisa? Tidak. Apakah bisa? Tuh, 2. Tidak bisa. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Uh, karena emang tidak ada data angka huruf 20. Kita mencoba menghapus angka 50. Kita klik 50. 30 akan ke sebelah kanan karena 50 lebih besar dari 30. That's 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 50 dihapus dan ya, karena 70 mendekati dengan 50, maka 70 akan nyambung langsung ke root 30. Seperti itu. Kita coba lagi, misalnya kita coba hapus ke 70. Kita remove lagi. Tuh, root ke kanan karena lebih besar dari 30. 70 kan enggak? Tidak bisa. Kalau tidak, tidak. Baik. Kita coba insert tambah 40, 50. Tuh, root ke kanan 60, 70, 60, 40, 50. Ya, insert lagi 35. Uh, Baik, kita akan mencoba untuk ini apa ya? Kita akan mencoba fitur selanjutnya yaitu mencari data, mencari nilai. Kita coba mencari nilai 35. Set 35 karena 30 lebih besar dari angka 35 besar dari angka 30, maka dia kan garis sebelah kanan. Lihat, ketemu. Dia bisa mencari data dari 30 ke 70 ke 60 ke 40 dan terakhir ke 35. Coba kita input ini search nilai yang tidak ada. Nah, misalnya berapa ya? 45 deh. Coba ya. Kita mencari 30 ke 70 ke 60, 40. Lihat, 50. Ya, berarti akan ke 50 karena tepat 50 mendekati 45. Jika kamu melihat biru-biru ini seperti ada codingan. If this null, return null, dia akan berpindah. Jika kunci itu, dia akan ke kiri. Jika tidak, akan ke kanan. Baiklah, kita hapus dulu, kita buat ulang. Kita mau memasukkan 10, memasukkan 40, 20, 45, 15, 30, 50, 60. Coba 40, 20, 45,
15, 30, 45, 50, 60. Kita coba insert lagi. Insert 45. Karena value insert key correct. Oke, kita menghapus angka 46. Oke, sudah. Kita akan mencoba tulisan proposal. Mari kita mencoba pre-order dulu. Pre-order. Dari kiri, dari akar, kiri, kanan. Lihat. Setelah subtag kiri terselesaikan semua, maka data tersebut akan mulai mencari ke sebelah subtag sebelah kanan. Untuk pre-order ini dilakukan dari akar kiri kanan, akar kiri kanan. Kita coba lagi transversal dari in order. In order, sorry, order dimulai dari kiri, akar kanan. Kiri, akar kanan. Akar kiri, akar kanan. Kiri, akar kanan. Kita coba lagi untuk visualisasi dari transversal post order. Post order dari kiri, kanan, akar. Kiri, kanan, akar. Kiri, kanan, akar. Dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini seperti biasa pada baris ke pertama itu ada include iStream yang berfungsi sebagai library yang akan membuat kita dapat menggunakan fungsi in dan cout. Lalu ada using dan space std yang membuat kita tidak perlu menambahkan std di setiap inputannya. Lalu untuk program C++ Sales Generator ini kita terdapat ada 5 bagian utama. Yang pertama tuh ada struktur dasar node, lalu ada fungsi untuk membuat node baru, lalu ada fungsi untuk menyisipkan nilai insert, lalu ada fungsi in order kiri, akar kanan, lalu ada fungsi utama. Kita mulai dari penjelasan struktur node. Pertama, kita buat struktur bernama node. Struct node kak kurung kurawal. Enter, integer data, eh, titik, koma, enter node kiri, node kanan.
Setiap node ini memiliki nilai, yaitu data anak kiri, yaitu di left, dan anak kanan right. Semuanya berbentuk pointer karena kita akan bangun struktur pohonnya secara dinamis. Lalu ada fungsi untuk membuat node baru atau insert. Kita ketik node, new node, integer value. Lalu ada node, pointer node, sama dengan new node, kurung, enter node, data, sama dengan value, node kiri, node right, dan null, sama dengan null ptr. Lalu return node. Fungsi ini digunakan untuk membuat node baru. Nilai data yang akan diisi oleh angka yang ingin kita simpan dan anak keduanya kita adalah set ke node ptr itu sendiri. Karena node ini masih sendiri. Lanjut ke fungsi untuk menginisikan nilai ke dalam BST atau fungsi insert ke dalam BST. Yang pertama ada node insert, insert inputkan node root integer value. Jika root kosong, buat node baru. Jika value lebih kecil dari root dan maka akan disimpan ke dalam data di sebelah kiri. Lalu jika ada else, di mana jika value lebih besar dari root atau akar, data akan simpan di sebelah kanan, right. Lalu return root, right. Bagian keempat, fungsi in order transversal kiri, akar, kanan. Point in order node and root jika root if root null clear. Fungsi ini mencetak data yang paling kecil ke besar in order urutan dari kiri, tengah atau data atau akar, root, right, kanan. Ini akan mengurutkan nilai dari kiri, akar, kanan. Lalu ada bagian main atau fungsi utama. Eh, Fungsi root disetel ke dalam NULPTR atau pohon kosong. Lalu kita masukkan eh, satu persatu dari mulai dari akar. Dari pertama kita insert root 50, 30, 70, 20, 40, 60, dan 80. Lalu ada namanya di akhir ada hasil transversal BSD akan ditampilkan. Mari kita coba untuk visual. Nah, dari kita input ya insert 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, di mana jika kita membuat pohon BSD 50 sebagai akar, 30 sebagai anak sebelah kiri dan 70 sebelah kanan, lalu 20 sebagai anak dari 30 dan 40, lalu 60 dan 60 merupakan anak dari 70. Dan ini merupakan BSD seimbang. Lalu jika buat kita share ke sini, diusul ke hasil ini, ya kita ke hasil ini, itu terbesar kita mulai dari kiri, akar, dan kanan. Maka data akan dimulai dari angka 20 yang merupakan angka paling kecil dari subtrack kiri yaitu 20. 20, 30 sebagai akar dari 20.
lalu ada 40 sebagai not sebelah kanan, lalu ada 50 sebagai akar paling atas. Selanjutnya sebelah kanan kita akan eh, ke dari 60, 70, 80. Selesai. Dan ini node transversal sudah benar. Baik. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini tentang binary search tree. Kita udah belajar bareng dari mulai konsep, dasar, analogi yang sederhana, struktur pohonnya, sampai ke implementasi pemrograman dengan bahasa C++. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bantu kamu buat paham gimana cara kerja BSD dan kenapa sudah data ini penting banget dalam dasar pemrograman. Eh, kamu juga bisa mencoba explore lebih jauh dengan menggunakan fitur search, delete, atau tanpa kesalahan seperti keyorder dan post order. Jangan lupa untuk mencoba langsung visualisasi BST di situs Visual Go Net and BST. Di sana kamu bisa bermain-main dengan animasi sisi sip data, cari nilai, dan hapus note. Kalau kamu suka video ini dan merasa terbantu, jangan lupa klik like, subscribe video ini, dan tuliskan komentar kamu di bawah ya. See you next time. Bye bye.